Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 942. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk saja ke isi ceritanya. Akhir, semuanya tampak pucat dan sangat jelek, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, aku akan masuk terlebih dahulu. Orang-orang dari kekuatan besar itu mencibir dan melihat ke banyak ahli biasa yang hadir, dan mereka saling memandang dengan waspada, dan tiba-tiba membawa banyak master dari kekuatan masing-masing, kemudian terbang lalu memasuki dunia rahasia. Sekarang dunia rahasia telah terbuka. Kekuatan besar yang awalnya berada dalam keadaan bekerja sama secara alami waspada satu sama lain. Orang-orang dari kekuatan ini memasuki dunia rahasia satu demi satu. Dan setelah beberapa saat, mereka telah pergi sepenuhnya. Semua ahli dari kekuatan besar telah masuk ke dalam dunia rahasia. Saat ini di lapangan hanya menyisakan para kultivator biasa. Pada saat ini para kultivator biasa sedang mengalami kesulitan di bawah banyaknya korban jiwa. Banyak orang saat ini sudah mundur, terutama mereka yang sebelumnya telah terluka. Mereka juga sangat tahu bahwa menjelajahi dunia rahasia bersama orang-orang ini sama saja dengan menggunakan kehidupan untuk menemukan kematian. Jadi wajar saja jika mereka tidak berani lagi masuk. Tetapi sebagian besar kultivator biasa secara alami tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan akhirnya datang ke sini lalu membuka dunia rahasia. Kesempatan seperti itu saya khawatir jarang terjadi dalam ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa pergi dengan mudah? Pada saat ini suara nyaring tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Semua orang telah melihat sikap kekuatan seperti bandit pasang surut dan juga sekte raja. Orang-orang ini mengandalkan kekuatan mereka dan tidak memandang kita sama sekali. Saya semua berasal dari seluruh penjuru laut pasang surut. Bahkan ada beberapa orang yang hadir yang juga merupakan kekuatan tertinggi dari semua alam surga utama yang datang ke sini secara tidak sengaja setelah mendengar berita tersebut. Apakah kita akan pergi begitu saja? Oleh karena itu, lelaki tua ini mengusulkan agar kita semua bersatu dan memasuki dunia rahasia bersama-sama dan saling mendukung. Hanya dengan cara ini, kita bisa melawan kekuatan besar seperti sekte raja. Kata seorang ahli guru suci tahap akhir, dia berkata dengan lantang. Begitu pernyataan ini keluar, pengadilan langsung menjadi berisik. Ide ini segera menarik persetujuan semua orang. Mereka masuk sendirian dan sama sekali tidak bisa melawan kekuatan seperti sekte raja. Tetapi jika mereka bergabung, belum tentu demikian. Ada juga beberapa guru suci tahap akhir dalam kultivator biasa. Ini ide yang bagus, aku akan bergabung. Banyak orang mulai bergabung, namun pada saat ini tahap akhir guru suci lah yang paling diutamakan untuk bergabung. Sebagai ahli guru suci tahap akhir, Raja Pedang Mu Jipeng juga secara alami menjadi sasaran banyak orang. Tuan, bagaimana? Kata Mu Jipeng, dia memandang Qin dan meminta nasihat. Qin melirik orang-orang itu dan mencibir. Ayo pergi, kita masuk dulu. Kata Qin, dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung. Dan sekarang orang-orang dari beberapa kekuatan besar telah masuk. Dan Qin tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Selain itu, sudah ada beberapa kultivator biasa yang terlalu malas untuk bergabung dan sudah memasuki dunia rahasia terlebih dahulu. Dan Qin juga tidak ingin membuang waktu. Saat ini Qin dan ketiga orang itu melewati kerumunan dan segera memasuki dunia rahasia. Masuknya Qin dan yang lainnya juga menarik perhatian orang lain. Seolah-olah danau yang tenang itu langsung pecah, kerumunan langsung menjadi ribut, dan banyak praktisi biasa tidak dapat lagi menahan diri, dan langsung bergegas masuk ke dunia rahasia. Setelah memasuki dunia rahasia, Qin hanya merasa seolah-olah tubuhnya telah memasuki bagian dari ketiadaan, dan perasaan tidak berbobot ditransmisikan. Dan saat berikutnya, sekuntum bunga di depannya telah tiba di sebuah lembah. Di lembah ini, ada kabut di mana-mana yang cukup membingungkan. Namun yang mengejutkan Qin adalah bahwa
kabut ini sebenarnya kaya akan energi suci langit dan bumi, tetapi terlalu kaya dan berubah menjadi cair. Tuan, lihat. Pada saat ini Mu Jipeng datang dan Qin Chen melihat ada ladang obat di lembah ini. Tetapi ladang obat ini telah dibajak hingga bersih, berantakan, dan hanya tersisa beberapa ramuan yang berantakan. Orang itu mengambilnya sampai bersih, dan orang itu bahkan menjelajahi seluruh lahan bidang pengobatan ini. Qin Chen kemudian merasakan napas di bidang pengobatan, matanya memadat. Ini ternyata adalah bidang pengobatan guru suci. Dilihat dari aura di bidang pengobatan ini, pasti ada banyak ramuan tingkat guru suci di sini sebelumnya, tetapi itu sudah kosong sekarang. Tuan, ini seharusnya diambil oleh kekuatan besar itu. Tetapi dunia rahasia ini tampaknya sangat luas, dan setiap orang seharusnya berada di tempat yang berbeda setelah masuk, kata Mu Jipeng. Dia berkata setelah meraba-raba beberapa saat. Tidak apa-apa, ayo bergerak maju, kata Qin Chen. Dia tersenyum dan segera melihat ke lembah yang lebih dalam. Saya melihat beberapa mayat tergeletak di kedalaman lembah. Itu hanyalah beberapa dari sekian banyak seniman bela diri biasa yang pernah masuk ke dunia rahasia ini sebelumnya. Selain itu, ada juga beberapa master dari sekte raja. Mereka melihat ke arah Qin Chen dengan mata dingin. Melihat ke sisi ini, wajahnya nampak tidak ramah. Orang ini tidak lemah dalam aura mereka, dan masing-masing memiliki basis kultivasi yang dekat dengan tapair guru suci, yang setara dengan Huo Tua dan juga Mu Jipeng sebelum menerobos sebelumnya. Mereka berjaga di sini, mencibir dengan mata mereka, dan memandang Qin Chen sambil tersenyum. Mereka bertiga, meskipun ketiga Qin Chen memiliki ahli di ranah guru suci tapahir Mu Jipeng, namun mereka tidak takut sama sekali. Banyak sekali orang yang memiliki keberanian kultivator biasa ini. Mereka sebenarnya berani memasuki dunia rahasia ini. Apakah menurutmu alam rahasia ini bisa dibiarkan masuk dan keluar? Salah satu orang terkemuka mencibir dan kemudian berkata kepada Qin Chen, jika saya jadi Anda, saya akan segera kembali dan tidak akan masuk ke dunia rahasia ini. Saat ini Mu Jipeng mengerutkan kening. Secara alami dia mengetahui bahwa orang-orang ini ditinggalkan oleh sekte raja untuk mencegah para seniman bela diri biasa memasuki tempat ini. Kekuatan besar ini kedengarannya sangat bagus. Begitu alam rahasia belum terbuka, mereka akan mengizinkan semua orang untuk masuk. Tetapi pada kenyataannya, Yang Mulia terlalu keterlaluan. Anda sebelumnya berjanji bahwa setiap master bisa memasuki dunia rahasia ini. Tetapi saat ini, kata Yukiansu, dia berkata dengan suara yang dalam. Lihatlah dirimu. Bukankah kamu sudah berdiri di dunia rahasia ini? Aku tidak menghentikanmu, kan? Kata orang itu, dia tersenyum ringan. Kamu, kata Yukiansu, dia tertawa cemas. Memang benar, Master Sekte Raja tidak menghentikan mereka memasuki dunia rahasia. Akan tetapi, begitu mereka memasuki dunia rahasia, mereka mengirim orang untuk menghentikannya. Permainan kata ini sangat bagus. Yang Mulia, jika kursi ini bersikeras untuk masuk, bagaimana? Kata Mu Jipeng, dia mencibir. Jika ini masalahnya, maka jangan salahkan aku karena bertindak kasar, kata orang yang menjaga itu. Tunggu. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak. Orang yang menjaga itu segera mengalihkan pandangannya kepada Qin Chen. Dia mengira Qin Chen akan mencoba mengatakan sesuatu. Akan tetapi penjaga itu tiba-tiba sebuah pedang langsung melayang ke arah lehernya. Melihat itu, wajah lelaki yang menjaga itu seketika berubah. Dan kemudian dia langsung mengangkat tangannya. Segera sebuah formasi langsung dirilis. Duar. Ketika dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, ekspresi lelaki tua penjaga itu berubah. Dan banyak master di belakangnya juga terkejut. Karena di bawah pedang Qin Chen, cahaya formasi di depan mereka bergetar hebat dan ada perasaan itu akan segera meledak. Di saat yang sama saat ini, Mu Jipeng juga mulai bertindak. Kemudian Yukiansu juga akan bergerak, akan tetapi sebelum dia bisa bergerak, Qin Chen tiba-tiba berkata, Qiansui, jangan ungkapkan kekuatanmu, jangan khawatir untuk menerobos formasi besar ini, kata Qin Chen. Mendengar itu, Yukiansu terkejut meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Chen mengatakan ini padanya. Tetapi dia kemudian menurutinya dan hanya melayangkan serangan biasa. Di saat yang sama, Qin Chen dan Mu Jipeng juga menyembunyikan kekuatan mereka. Namun meskipun Qin Chen dan yang lainnya menyembunyikan kekuatannya, mereka masih dapat melihat formasi besar yang terus-menerus bergetar di bawah serangan ketiganya.
Bagus, akhirnya muncul, kata Qinchen ketika Yukiansu bertanya-tanya mengapa Qinchen harus berpura-pura lemah. Dia kemudian mendengar Qinchen tiba-tiba berkata, "Apa yang muncul?" kata Yukiansu. Di tengah keraguan Yukiansu, saat berikutnya dia melihat langit di kejauhan. Suara melesat dan tiba-tiba beberapa sosok muncul di sana. Semua sosok ini memancarkan aura yang menakutkan, sangat ganas. Di antaranya, pemimpinnya adalah master di ranah guru suci tahap akhir dengan aura yang kuat. "Baiklah, Tuan Mu Jipeng, seseorang akan segera menolong kita," kata Qinchen. Dia terkekeh ringan. Dan transmisi suara berkata, sebelum kata-katanya selesai, kelompok master yang dipimpin oleh lelaki tua bermata elang itu telah melihat pertempuran di lembah. Dan setelah melihat beberapa orang dari sekte raja, mata lelaki tua itu tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh. Beberapa teman lelaki tua ini bernama Huang Yun, seorang kultivator biasa dari Laut Pasang Surut. Sekte raja ini benar-benar keterlaluan dan memblokir kita untuk masuk. Biarkan saya membantu Anda, kata lelaki tua kurus bermata elang itu, dan sosoknya bergetar. Sebuah mangkuk terbang tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu mangkuk terbang itu muncul, itu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menghantam ke arah para ahli dari sekte raja. "Orang tua Huang Yun, kamu sangat berani mencampuri urusan sekte rajaku. Apakah kamu mencari kematian?" kata ahli dari sekte raja itu. Dia nampak marah. Mereka sudah berjuang untuk melawan ketiga Qinchen. Sekte raja, apakah itu hebat? Kamu telah mengingkari janjimu. Orang tua ini benar-benar membencimu. Kamu sama saja dengan bandit di Laut Pasang Surut itu. Matilah untuk orang tua ini, kata orang tua bernama Huang Yun itu. Dia mengambil banyak master dan membuat gerakan yang kuat. Dalam waktu yang singkat, mangkuk terbang itu tiba-tiba menghancurkan formasi besar di bawah. Dan dengan keras, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh formasi besar. Mangkuk terbang ini tidak tahu harta apa itu. Bahkan mangkuk terbang itu dengan cepat membelah celah. "Teman-teman, ambil tindakan bersamaku dan bunuh para pengkhianat ini," kata Huang Yun. Dia berteriak dan menyapa Mu Jipeng. Sosok Mu Jipeng berkedip-kedip. Dia memanfaatkan momen ketika Huang Yun mengguncang formasi. Dia langsung melayangkan beberapa cahaya pedang. Dalam waktu yang singkat, cahaya pedang itu seperti awan, menghancurkan formasi besar dengan gila-gilaan. Dan kemudian terdengar suara ledakan. Bagaimanapun formasi besar itu tidak dapat menahan tembakan dari dua ahli guru suci tahap akhir, dan itu langsung rusak seketika. "Hahaha, teman baik, bunuh." Orang tua Huang Yun itu meraung dan bergegas ke dalam formasi besar, dan mangkuk terbangnya langsung melintas, seketika menghantam satu ahli dari sekte raja. Dan tubuh ahli sekte raja itu seketika terbelah dan mati di tempat. "Kamu, sialan, pergi." Setelah melihat ini, ahli terkemuka dari sekte raja itu tampak marah dan berteriak. Dengan sisa beberapa master dari sekte rajanya, dia naik ke langit dan ingin pergi dari sini. "Bunuh itu," kata Qinchen. Dia tertawa kecil. Sosoknya bergetar dan tiba-tiba muncul di atas kehampaan, menghalangi beberapa ahli dari sekte raja itu. "Kamu!" Master terkemuka dari sekte raja itu meraung dan hendak menyerang Qinchen. Namun tiba-tiba kekuatan aneh muncul dari sisinya. Begitu kekuatan ini terbentuk, kekuatan ini langsung menyelimuti dirinya seperti sangkar. Dia hanya merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lengket, dan dia seperti merasa telah jatuh ke sebuah rawa. Dan kekuatan ini tidak hanya mempengaruhi tubuhnya, tetapi juga dapat mempengaruhi pengoperasian kekuatan di tubuhnya. "Apa hukum ruang angkasa?" kata ahli terkemuka dari sekte raja itu. Dia kehilangan suaranya karena ketakutan. Hukum ruang angkasa adalah yang paling sulit dikendalikan di antara hukum yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada tingkat guru suci, setiap orang dapat menguasai beberapa di antara hukum ruang. Tetapi kebanyakan orang yang menguasai hukum ruang, paling banyak orang itu hanya dapat membuatnya terbang lebih cepat. Akan tetapi orang di depannya ini benar-benar mendesak hukum ruang dan dapat memenjarakannya. Putra ini bahkan bukan ahli guru suci tahap akhir. Mengapa hukum ruang angkasanya begitu menakutkan? Kata ahli terkemuka dari sekte raja itu. Dia terkejut. Dia menggigit ujung lidahnya, menyemburkan seteguk darah. Dan pada saat yang sama berteriak dengan liar. Dia dengan putus asa mendesak Yuan Suci di tubuhnya untuk melepaskan diri dari belenggu penindasan hukum ruang angkasa Qinchen. Kemudian terdengar suara gesekan dari tulang ahli terkemuka sekte raja itu yang membuat telinganya sangat sakit. Di belakangnya,
Qingchen nampak tersenyum santai saat melihat ini. Pedang panjang dengan santai muncul di telapak tangannya, dan kekuatan tubuhnya mengalir ke pedang panjang itu. Dengan suara pedang yang retak, tubuh Qingchen terbungkus cahaya pedang, berubah menjadi angin puyuh. Cahaya di ujung pedang berkedip-kedip, dan sambil terkekeh, itu langsung menembus jantung dari ahli terkemuka sekte raja itu. Tidak, sosok ahli terkemuka sekte raja itu gemetar dan dia menjerit. Mata kecilnya yang tadinya menyipit itu tiba-tiba menjadi bulat. Dia melihat ujung pedang berdarah di dadanya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu dengan ekspresi yang luar biasa di matanya. Cahayanya menyala, dan Qingchen muncul di depan orang ini, dengan pedang panjang di tangannya yang sudah terhunus. Ahli terkemuka dari sekte raja itu berteriak, kekuatan kehidupan di tubuhnya mati, dan dia jatuh di tempat. Pada saat yang sama, Qingchen membunuh orang ini. Pertempuran di lembah telah berakhir, dan master lainnya dari sekte raja telah kehilangan dukungan dari formasi. Bagaimana para master dari sekte raja ini bisa menjadi lawan master seperti Huang Yun? Hanya dalam beberapa tarikan napas, beberapa master top dari sekte raja semuanya jatuh. Mereka semua menjadi mayat, dan mereka semua telah terbunuh. Hahaha, beberapa teman sangat pandai dalam hal itu. Tampaknya meskipun lelaki tua ini tidak bergerak, beberapa teman seharusnya bisa membunuh orang-orang dari sekte raja ini. Kata orang tua Huang Yun itu. Dia tertawa seraya menatap Qingchen dengan takjub. Tampaknya dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan ruang yang ditampilkan Qingchen sebelumnya. Dan pada saat yang sama dia mengangkat tangannya, dan kemudian cincin penyimpanan para murid sekte raja itu telah jatuh ke tangannya. Tetapi kemudian dia tidak mengambil cincin penyimpanan itu. Lalu kemudian dia mengangkat tangannya, dan segera beberapa cincin penyimpanan itu menyapu ke arah Qingchen. Dia lalu berkata sambil tersenyum, cincin penyimpanan ini seharusnya menjadi hadiah untuk teman ini. Orang tua ini tidak akan mengambilnya. Lalu Qingchen sama sekali tidak sopan dan dia langsung mengambil cincin penyimpanan itu. Setelah menerima cincin penyimpanan itu, Qingchen kemudian langsung berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda. Sekarang panglima perang dari sekte raja. Semuanya sudah tidak ada lagi dan saya akan segera pergi." Kata Qingchen. Dia melengkungkan tangannya dan saling memandang dengan Mu Jipeng, dan kemudian mereka hendak pergi. Melihat itu, orang tua Huang Yun ini jelas tidak menyangka bahwa Qingchen akan menyimpan cincin penyimpanan itu begitu saja dan pergi begitu saja. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, "Tunggu." Mendengar itu, Qingchen seketika berhenti dan berbalik dengan penuh pertanyaan lalu bertanya, "Mengapa? Apakah ada hal lain?" Orang tua Huang Yun itu tertawa lalu berkata, "Beberapa teman ini masalahnya orang tua ini tahu bahwa kekuatan besar benar-benar tidak dapat dipercaya. Dan orang tua ini pikir beberapa dari teman memiliki keterampilan yang luar biasa dan juga merupakan kultivator biasa. Sekarang situasi di dunia rahasia ini tidak diketahui dan kemungkinan besar berbahaya. Jadi lelaki tua ini menyarankan agar kita untuk pergi ke dunia rahasia ini bersama-sama. Pada saat itu, tidak peduli kekuatan besar mana yang kita temui, setidaknya ada tingkat perlindungan diri tertentu," kata Huang Yun. Namun mendengar itu, Qingchen jelas tidak setuju dan dia kemudian akan pergi dari sana. Melihat Qingchen tidak setuju, dia berbalik dan pergi. Mata lelaki tua Huang Yun itu memancarkan cahaya dingin di kedalaman matanya. Tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia tersenyum lalu berkata, "Yang Mulia terlalu banyak berpikir. Karena lelaki tua ini mengusulkan demikian, tentu saja lelaki tua ini tidak akan melakukan hal seperti itu dengan menelan beberapa harta karun. Jadi, karena Yang Mulia tidak dapat mempercayai orang ini, maka orang tua ini akan menunjukkan sedikit ketulusannya," kata orang tua Huang Yun. Setelah dia mengatakan itu, segera sebuah ruang cincin penyimpanan tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia langsung melemparkannya langsung ke arah Qingchen. Apa ini? Kesadaran ilahi Qingchen menembus ke dalam ruang penyimpanan. Secara tak terduga dia menemukan 5 pena suci guru suci kelas atas menengah di dalamnya. Selain beberapa pil kelas atas, pil ini juga sangat kuat, bahkan dekat dengan pil tingkat guru suci kelas atas, mengandung tak ada habisnya prinsip guru suci, meskipun tidak sebagus pil Heavenly Dao Dipin. Tetapi itu juga tidak jauh berbeda, ini adalah pil tingkat atas. Mendapati itu, Qingchen langsung tertawa. "Karena Yang Mulia sangat tulus, baiklah kalau begitu saya setuju dan bersedia bergabung dengan Anda," kata Qingchen. "Oke, ini sangat bagus," kata orang tua Huang Yun itu. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan.
Kalau begitu, saya akan berangkat sekarang. Orang tua ini memiliki kemampuan melacak napas orang lain. Kekuatan besar masuk lebih dulu, mengira mereka bisa membiarkan kita menunggu. Tetapi orang tua ini bisa melacak napas mereka, kata orang tua Huang Yun itu seraya tertawa. Oh, ada kekuatan magis seperti itu. Qin Chen tersenyum lalu berkata, lalu tunggu apa lagi? Selanjutnya di bawah kepemimpinan lelaki tua Huang Yun ini, Qin Chen dan kelompoknya terbang menuju ke dalaman alam rahasia. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.